Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru Pangmong, perkenalkan nama saya Eni Sudaryanti, mahasiswa PPG Angkatan 4, jurusan Geografi LPTK Universitas Hairun Ternate, dengan nomor peserta 20150297451 dan nomor induk mahasiswa 10207210009 dengan formulir pendaftaran berikut ini. Hari ini Senin tanggal 6 Desember 2021, saya siap melaksanakan uji kinerja UKM PPG periode 8 tahun 2021. Berikut video pelaksanaan uji kinerja saya. Mohon saran dan bimbingan dari Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sudah sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah. Oke, tadi kelasnya sudah disapu apa belum ya? Sudah. Yang di laci ada sampahnya, coba. Ya, ada. Coba dibuang ke tempat sampah dulu, Bu Eni tunggu. Kalau membuang sampah di tempat sampah, bukan di laci meja. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai proses pembelajaran, coba kalian berdiri dulu. Bu Eni mau ngecek dulu kerapian kalian. Berdiri semuanya. Ya, sudah rapi semua, sudah cantik, sudah ganteng semuanya. Terima kasih. Ya, silahkan duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai proses pembelajaran hari ini, silahkan Rizky untuk disiapkan berdoa dulu. Siap, gerak. Gerak, mulai. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai proses pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu untuk sebagai penggugah rasa nasionalisme. Bu Eni nanti minta salah satu dari kalian untuk menjadi dirjen. Ya, siapa yang akan jadi dirjen? Ya, Ambar. Silahkan Ambar. Ya, silakan berdiri dulu, berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua.
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih Ambar, silahkan kalian duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Eni absen dulu untuk kehadiran kalian. Ambar, Arifah, Ayu, Aisyah. Iya, Aisyah sakit ya. Kita doakan semoga Aisyah di pertemuan yang akan datang bisa kembali lagi dan cepat sembuh. Diska, Elsa, Linawati, Lujeng, izin ya. Setiawati, ya. Yeni sakit juga. Oke. Ada beberapa anak yang tidak berangkat karena sakit. Kita doakan semoga teman-teman kalian bisa segera sembuh. Mari kita mendoakan sejenak saudara-saudara kita yang ada di Lumajang, semoga diberi kekuatan, kesabaran kepada mereka. Kita mengheningkan cipta sambil membacakan Al-Fatihah. Silakan dimulai. Ya, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya jaga kesehatan kalian karena pandemi belum berakhir, COVID belum berakhir, sehingga Bu Eni minta di dalam proses pembelajaran protokol kesehatan tetap dipakai, sering cuci tangan, menggunakan masker. Dan hari ini Bu Eni pada saat proses pembelajaran hari ini izin untuk membuka masker karena biar leluasa dan suaranya bisa jelas ya. Tapi sebelum kita mulai ke proses pembelajaran hari ini, ada kata sebuah kalimat di sini. Kejujuran itu seperti cermin, sekali dia retak, pecah, maka jangan harap dia akan pulih seperti sedia kala. Secanggih apapun diperbaiki tetap tidak sama lagi. Struktur keuangan dan perkembangan kota. Masih ingat materi di pertemuan sebelumnya? Ya, apa yang kalian masih ingat dari materi sebelumnya? Coba siapa yang bisa? Oh ya, Firman, silahkan Firman. Yang saya dapat dari materi sebelumnya kota. Ya. Pemukiman penduduk yang hidup terutama dari perdagangan dengan kegiatan utama penduduknya di sekitar sekunder seperti industri perdagangan. Ya, jadi kalau kota dari Firman itu pusat kegiatan masyarakatnya itu kecenderungannya pada bidang jasa. Untuk pertemuan hari ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari itu adalah apa? Coba Lina dibaca yang keras, Lin. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Iya. 4.2 membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan atau diagram. Terima kasih. Jadi kompetensi dasar yang akan kita peroleh atau kita pelajari itu adalah menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Untuk indikator pencapaian dari kompetensi itu, coba Firman dibaca yang keras, Fir. Indikator pencapaian kompetensi pertama, penelaahan interaksi antara desa dan Ya. kota serta dampaknya. Kedua,
mengidentifikasi permasalahan yang timbul akibat interaksi desa dan kota. Iya, jadi untuk kajiannya, indikatornya sudah kita ini ya. Jadi di sini menelaah interaksi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang interaksi antara desa dan kota serta dampaknya. Yang kedua adalah mengidentifikasi permasalahan yang timbul akibat adanya interaksi desa kota. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, coba Elsa, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah menyaksikan video dan gambar, peserta didik mampu menolak interaksi antara desa dan kota serta dampaknya dengan baik. Ya. Dua, setelah melihat media gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan yang timbul akibat interaksi desa kota dengan baik. Ya, terima kasih. Jadi tujuan kita hari ini nanti kalian akan menyaksikan sebuah video dan gambar, dan setelah itu kalian diharapkan mampu menelaah interaksi antara desa dan kota serta dampaknya. Ya, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama adalah pola dan faktor interaksi. Yang pertama adalah pengertian dari interaksi desa dan kota. Yang kedua adalah pola interaksi. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Yang keempat, zona interaksi. Dan yang terakhir adalah dampak dari adanya interaksi desa dan kota. Nanti bisa kalian mencari sumber pembelajaran, bisa dari internet, bisa dari buku paket yang sudah ada juga bisa, dari bahan ajar yang Bu Eni berikan kepada kalian itu juga bisa. Untuk proses pembelajaran hari ini nanti aspek penilaian yang Bu Eni gunakan dan proses kegiatan pembelajaran yang Bu Eni gunakan adalah yang pertama aspek penilaian yang dinilai dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah keterampilan. Penilaian keterampilan itu dari proses diskusi. Saat kalian bekerja sama dengan teman-temannya, bagaimana kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang kedua adalah penilaian sikap di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga nanti adalah ada yang namanya penilaian pengetahuan. Nanti kalau Bu Eni bilang selamat pagi, tepuknya 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali. Kalau selamat malam setengah tepuk. Oke, konsentrasi ya. Oke, selamat pagi, siang, selamat siang, selamat malam. Malam. Oke, ya, konsentrasi. Oke, biar kalian refresh dulu, silahkan. Terima kasih, bisa duduk kembali. Ya. Ya, langsung ya. Kita ke proses pembelajaran hari ini. Silahkan kalian cermati video ini. Mungkin ada yang seperti ini karena di sekitar kita, di sekitarnya Bu Eni ini yang namanya dekat dengan sungai, terus sawah itu masih banyak. Nih, terus nih di sekitar kita juga ada daerah dengan ketinggian. Contohnya di daerah Purbalingga dengan ketinggian, contohnya mana? Serang. Terus mana lagi? Arifah rumahnya mana? Sangkanayu. Sangkanayu tinggi enggak? Ya, jadi agak tinggi ya. Nah, kalau ini di mana ini? Mana ini? Ya, Cilacap bisa. Oke, Cilacap. Ya, ini adalah sebuah video berkaitan dengan salah satu wilayah, salah satu desa yang ada di daerah Purbalingga. Di mana? Ya, ini di Serang atau di Pratin, Karangreja. Di mana ini adalah daerah pegunungan, sehingga kalau kita lihat di sini, ini ada yang rumahnya dekat dengan jalan raya, mengikuti jalan.
Terus ini adalah potensi kalau di daerah pegunungan biasanya potensinya sebagai penghasil apa? Sayur. Setiap desa memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga mereka saling berhubungan. Hubungan itu yang dinamakan dengan interaksi. Begitu halnya dengan manusia. Kalian berinteraksi enggak? Kenapa kalian berinteraksi? Kenapa? Karena manusia makhluk sosial. Ya, karena manusia makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa, ada kalanya kita sebagai makhluk pribadi dan ada kalanya kita sebagai makhluk sosial. Bobotsari itu sebagai daerah apa? Dataran rendah, sehingga hasilnya apa? Hasil alamnya padi, ya padi. Kalau daerah Serang apa? Sayur, sehingga mereka butuh padi, kita juga butuh sayur, sehingga saling berinteraksi, saling melengkapi. Itu kalau yang dinamakan dengan regional komplementari. Pola dari interaksi desa kota ada tiga pola interaksi desa kota, yaitu yang pertama ada teori gravitasi. Kalau teori gravitasi itu dipengaruhi oleh PA PB per D AB kuadrat. Ini kalau menggunakan teori gravitasi. Kalau teori titik henti itu adalah DAB apa? Ya, PA per PB. PAPB itu apa? PA itu jumlah penduduk A, kota A. PB jumlah penduduk kota B. DAB itu adalah jarak kedua wilayah. Saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 ini nanti menganalisis pola dan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Kelompok 2 itu adalah menganalisis peran desa dan kota dalam interaksi antar wilayah. Dan yang ketiga adalah menganalisis dampak interaksi desa kota. Itu yang ada di sekitar kalian. Contohnya sekarang banyak sekali kalau di sore hari itu kita melihat banyak orang yang melakukan mobilitas ke kota. Itu juga bagian dari dampak adanya interaksi desa dan kota. Jadi kelompok 1, ya ini kelompok 1, kelompok 2. Ya, dan sini kelompok 2. Oke, nanti silahkan kalian bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bu Eni akan bagi LKPD-nya sesuai dengan kelompok kalian. Ya, silahkan nanti dikerjakan sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kelompok 3. Nih, silahkan dikerjakan. Terus kelompok 2. Kelompok 1, silahkan kalian kerjakan. Di situ sudah ada cara kerja, petunjuk kerja. Silahkan nanti Bu Eni beri waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bu Eni bagikan, dan silahkan kalian bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Nggak usah disalin. Nggak usah. Sudah selesai semuanya? Waktunya sudah habis? Ya, sudah. Silakan nanti untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian dapatkan di dalam proses pembelajaran tadi. Oke? Silakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya saya perkenalkan, saya sendiri Nur Firmansyah, sebelah saya Ibu Sri dan sebelahnya lagi asal Kristina. ya.
Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung membacakan diskusi dari kelompok kami. Silakan. 1. Pengertian interaksi desa kota. Hubungan yang saling mempengaruhi antara wilayah desa dan kota yang menghasilkan dampak untuk wilayah tersebut. 2. Mengapa di setiap wilayah perlu adanya interaksi antara desa dan kota? Karena setiap wilayah, baik wilayah desa ataupun kota, memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga perlu adanya interaksi yang memenuhi kebutuhannya. 3. Pola atau bentuk dari wilayah tersebut berdasarkan karakteristik dari masing-masing wilayah yang ada dalam gambar tersebut. 1. Pola permukiman linear, yaitu pola permukiman yang mengikuti garis pantai. 2. Pola permukiman cenderung berkelompok satu memusat yang ada di daerah dataran rendah. 3. Pola permukiman tersebar terdapat di daerah dataran tinggi. 4. Faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota. 1. Faktor komplementasi, yaitu merujuk pada hubungan antara wilayah yang saling melengkapi karena terdapat perbedaan ketersediaan dan kualitas sumber daya alam maupun manusia. 2. Faktor transferability, yaitu kemudahan proses perpindahan barang, manusia, dan informasi dari satu wilayah masuk ke wilayah yang lain yang membutuhkan. Ya, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Buat teman-teman, jika ada pertanyaan, silakan katakan saja. Kami akan sebisa mungkin menjawab pertanyaan tersebut. Ya, silakan yang mau bertanya. Untuk kelompok 1, pertanyaannya, menurut kelompok kalian, mengapa pola pemukiman penduduk di daerah kos tersebar? Baik, terima kasih. Ya, saya akan menjawab kelompok 3 ya. Menurut kalian, mengapa pola pemukiman pendudukan di daerah Reset tersebar? Karena di daerah Korset 1 kapur, sumber airnya sulit sehingga penduduk penyebar mencari daerah yang sumber airnya bagus. Ya, jadi di daerah Kars, kenapa? Karena di sini ditekankan tadi ya, mereka mencari sumber air yang bagus. Karena di daerah Kars itu sumber airnya sulit sehingga masyarakatnya itu mencari daerah yang sumber airnya bagus. Oke, mungkin silakan di. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 memaparkan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri sebagai Setiawati sebagai moderator, saya Basmisi sebagai penyidik, saya Nurwati, saya Arifah Nurfirdaus. Selanjutnya akan dibacakan oleh nomor 1. Peran desa dalam interaksi wilayah desa, kota, dan kota. 1. Sebagai penghasil bahan baku untuk kegiatan kota, misalnya daerah Serang sebagai pemasok sayuran. 2. Sebagai penyedia tenaga kerja yang dibutuhkan di kota. 3. Sebagai destinasi tujuan pemasaran hasil produksi dan industri di kota. Yang keempat, sebagai tempat tujuan untuk wisata yang dimanfaatkan oleh masyarakat kota. Misal, Desa Serang dikembangkan sebagai daerah wisata yang menjadi tujuan wisata. Nomor 2, peran kota dalam interaksi wilayah desa, kota, dan desa. Yang pertama, desa pusat pendidikan yang dibutuhkan masyarakat desa. Yang kedua, sebagai pemasok barang berbagai industri yang dibutuhkan di desa. Yang ketiga, sebagai pusat pemerintahan berbagai kebijakan yang diambil dapat mempengaruhi pembangunan desa. Yang keempat, sebagai pusat informasi dan perkembangan teknologi yang hasilnya dibutuhkan oleh desa. Ya. Mungkin sebelum itu hasil dari diskusi kelompok kami. Kalau ada pertanyaan, silakan dipertanyakan. Ya, silakan yang mau bertanya. Menurut kelompok kalian, bagaimana upaya untuk menekan laju urbanisasi ke Jakarta, terutama di wilayah Purbalingga? Ya, oke. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya.
upaya untuk menekan laju urbanisasi ke Jakarta, terutama di wilayah Purbalingga, yaitu dengan cara meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dengan memberikan pelatihan kerja. Yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana umum seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan jasa. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang keempat, meningkatkan pembangunan di desa. Ya, bagaimana? Oke, ya. Terima kasih. Oke, silakan ditutup. Mungkin cukup sekian hasil dari diskusi kelompok tua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus ya. Bagus sekali dari kelompok 2. Terima kasih sudah memaparkan hasil diskusi dengan kelompoknya dengan baik. Silakan untuk kelompok selanjutnya, kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusinya. Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan analisa dampak interaksi desa dan kota. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya Muhammad Rizky Fadilah dan Perkenalkan, nama saya Fadil Zahara. Saya Dinawati Desa Putri. Saya Desa Putasari. silakan dibaca materinya oleh Okta. Sebelum saya membacakan materinya, teman-teman lihat gambar ini terlebih dahulu. Ya. Ini adalah sebuah dampak dari ya. Okta. Oke. Ya. Setelah mengamati gambar tersebut, coba kalian diskusikan dengan kelompok analisa dampak positif interaksi desa kota bagi desa. Yang satu, meningkatkan taraf pendidikan masyarakat desa. 2, mempermudahkan informasi dan komunikasi lebih mudah diterima oleh masyarakat. 3, pembangunan infrastruktur di desa meningkat sehingga memudahkan aksesibilitas. 4, meningkatkan kesejahteraan penduduk desa akibat semakin meratanya pembangunan. 2, dampak negatif mengenai interaksi desa bagi kota. 1, siaran TV dapat mempengaruhi sikap masyarakat desa untuk hidup konsumtif. 2, tenaga muda di desa lebih tertarik bekerja di kota daripada menjadi petani. 3, modernisasi dari pengaruh kota dapat menentukan orientasi petani sebagai mata pencaharian. 4, pencemaran lingkungan meningkat dengan pengangguran. Dampak positif interaksi desa kota bagi kota di lingkungan sekitar kalian. 1, tercukupnya kebutuhan pangan bagi penduduk kota berkat suplai barang dari desa. 2, jumlah tenaga kerja di kota bertambah banyak dan melimpah berkat suplai orang dari desa. 3, penduduk kota dapat dipasarkan di desa. 4, peluang untuk berwirausaha bagi warga kota semakin luas. 4, coba kalian analisis dampak negatif interaksi desa kota bagi kota di lingkungan sekitar kalian. 1, terjadinya degradasi lingkungan karena pertumbuhan tidak terkendali. 2, nilai lahan di kota mahal, warga yang tidak mampu terpaksa menggunakan lahan yang tidak layak huni. 3, terjadinya degradasi lingkungan karena pembangunan yang tidak terkendali. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Ambar. Menurut kelompok kalian, bagaimana upaya mengatasi dampak negatif interaksi desa kota terutama di lingkungan hidup? Ya. Mau menjawab? Kelompok pertanyaan dari kelompok 2. dampak negatif interaksi desa kota terutama di lingkungan hidup. Pemerintah membuat aturan yang mengatur tentang pembangunan karena banyak sekali lahan yang beralih fungsi menjadi lahan pemukiman dan pabrik sehingga mengurangi daerah resapan air yang dapat menyebabkan banjir diantaranya. Silakan untuk ditutup. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali, kita beri aplaus. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah memaparkan hasil diskusi.
Tadi yang saya tangkap itu kalian sudah memaparkan hasil diskusi kalian dengan baik. Kelompok 1 tadi berkaitan dengan apa? Pola dan faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota. Kelompok 2 itu adalah peranan desa dan kota. Kelompok 3 apa? Ya, dampak dari adanya interaksi desa kota. Apa yang bisa kalian kesimpulkan di dalam proses kegiatan hari ini? Ya, silahkan mungkin Firman. Jadi kesimpulan yang saya dapat ialah hubungan antara desa dan kota memang saling mempengaruhi, terutama antara ketersediaan barang, kualitas SDM dan kualitas SDA yang memang di setiap kota dan desa itu berbeda-beda. Bagus sekali. Itu adalah kesimpulan yang bisa kalian peroleh di dalam kegiatan diskusi tadi. Jadi interaksi desa kota itu adalah hubungan timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah lain, karena setiap desa, setiap wilayah, setiap kota memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya mereka itu berhubungan atau berinteraksi dengan wilayah yang lain. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi dari adanya interaksi desa kota, yaitu yang pertama menurut Ullman itu ada 3. Yang pertama adalah regional komplementari, artinya apa? Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga mereka untuk memenuhi kebutuhannya itu saling melengkapi. Oke. Yang kedua itu adalah apa? Faktor yang keduanya? Ya, transferability. Transferability ini adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana transportasi. Kalau sarana dan prasarana transportasinya itu mudah, sehingga masyarakatnya untuk berinteraksinya itu sangat intens sekali. Yang ketiga itu adalah intervening opportunity, yaitu adanya intervensi dari suatu wilayah sehingga melemahkan hubungan dari suatu daerah yang sudah melakukan interaksi. Silahkan kalau tidak ada kalian kerjakan. Nih soalnya untuk nomor 1. Ya, nggak usah, soalnya nggak usah ditulis, dibaca saja, langsung jawabannya apa. Ya, silakan nanti kalian langsung tulis jawabannya. Sudah ya? Oke, ini yang pola interaksi desa kota. Kalau ini yang menggunakan titik henti. Oke, sudah ya? Oke, kita jawab dulu untuk pertanyaan nomor 1. Nomor 1, ya. Ciri pola keuangan desa ditinjau dari segi sosialnya adalah apa? Iya, sosial, kehidupan masyarakatnya gotong royong. Oke, ada yang benar? Ya, ada. Oke, bagus sekali. Oke. Hah? Apa? D. Yaitu dengan menggunakan rumus ini ya. Ya, apa? DAB berapa? 80 ditambah 1 akar berapa? 27 dibagi 3, 81 per akar berapa ini? 9 ya, sehingga ketemunya 20 dari wilayah yang jumlah penduduknya besar apa kecil? Kecil. Jadi jawabannya D. Ada yang benar semua? Ya, kalau benar semua berarti Bu Eni saya beri ribet. Ya, saya beri ribet, Bu Eni beri ribet. Siapa yang benar semuanya? Oh, salah satu. Arifah benar semuanya. Oh, salah satu. Lina benar semuanya. Ya, oke.
Jadi apa yang kita dapatkan di dalam proses pembelajaran hari ini, manfaat dari pembelajaran hari ini adalah di dalam proses pembelajaran berkaitan dengan pola dan faktor-faktor interaksi desa kota. Dengan adanya interaksi desa dan kota itu memberikan dampak positif dan dampak negatif, sehingga kalian bisa dari segi lingkungan, terutama dari segi lingkungan, itu sebagai generasi penerus bangsa harus tetap menjaga kelestarian alam. Untuk pertemuan yang akan datang, Bu Eni akan membahas tentang materi tentang usaha pemerataan pembangunan desa dan kota. Kalau tadi adalah pola dan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota, untuk di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang usaha pemerataan pembangunan desa dan kota. Kalian ada tugas terstruktur yang kalian kerjakan di rumah. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan Bu Eni lewat WA. Tanyakan kesulitan untuk menghitung interaksi desa dan kota. Rizky minta tolong untuk dibagikan ke teman-temannya. Ya, silahkan untuk dikerjakan di pertemuan yang akan datang. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kalian tanyakan ke Bu Eni. Oke, sebelum Bu Eni akhiri, ini ada sebuah kalimat, sebuah untaian kata mutiara. Takdir itu milik Allah, tapi doa dan usaha milik kita. Teruslah berdoa, jangan pernah lelah untuk berusaha agar bismillahmu ya alhamdulillah. Sebelum Bu Eni akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalian berdoa dulu supaya nanti perjalanan pulang kalian tidak ada rintangan. Oke? Minta tolong kepada Nur Firmansyah untuk memimpin doanya. Silahkan. Siap, di depan duduk. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.